selamat datang kembali di kuliah database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kemarin sempat off saya selama 1 minggu ya, karena ada sedikit kegiatan yang harus saya selesaikan. Minggu ini kita masuk ke materi normalisasi. Minggu menjelang Lebaran, dan ini juga ada hari besar untuk umat Kristiani ya, kenaikan Misal Masih di Kamis ini, terus minggunya besok ada Lebaran ya. Sepertinya sudah waktu-waktunya untuk libur, jadi nanti untuk tugas saya kasih waktu 2 minggu supaya tidak terlalu mengganggu waktu hari besar keagamaan Anda gitu. Ya kita fleksibel aja kalau masalah pengumpulan tugas nanti. Oke. Kemarin 2 minggu yang lalu saya sudah membahas materi tentang ketergantungan fungsional. Apa sih ketergantungan fungsional itu, dan kalau kita punya ketergantungan fungsional ada berapa macam ketergantungan fungsional yang kita punya. Kemarin ada 3 paling enggak. Satu adalah ketergantungan fungsional penuh, yang kedua adalah ketergantungan fungsional parsial, dan terakhir adalah ketergantungan fungsional transitif. Nah, yang akan dipertahankan dalam database adalah ketergantungan fungsional penuh atau fully functional dependencies. Sementara kalau untuk ketergantungan fungsional parsial dan ketergantungan fungsional transitif itu akan berusaha dihilangkan dalam teori normalisasi gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah normalisasi, saya ingin sedikit membahas dulu apa sih normalisasi itu dan kenapa harus ada normalisasi. Jadi normalisasi itu adalah saat kita melakukan proses pengaturan ulang desain database kita menjadi bentuk standar sehingga terhindar dari anomali database. Nah, normalisasi juga bisa kita manfaatkan nanti untuk membuat sebuah database dengan dasar suatu output dari database yang sudah ada, atau dalam arti kita menggunakan invoice atau nota sebagai dasar untuk membuat database yang normal, yang bagus, yang tidak ada anomali. Paling nggak ada beberapa anomali yang harus kita hindari. Ya, anomali apa yang perlu kita hindari dan kenapa kok dilakukan normalisasi? Itu yang pertama ada istilah anomali insertion atau anomali insert. Saya ulang dulu. Kita tidak dari anomali insertion dulu. Saya mulai dari anomali update atau anomali perubahan. Apa itu anomali update? Saya ambil contoh yang ada di modul. Jadi anomali update atau pembaruan terjadi apabila dilakukan pengubahan data yang mengakibatkan perubahan data lain yang tidak mempunyai hubungan secara logika. Gini, jadi kalau Anda mengupdate atau mengubah data dari satu data Anda dalam database, maka haruslah Anda pastikan bahwa data yang Anda rubah itu memang tidak merembet ke perubahan data lain yang tidak terkait secara logika sama sekali dengan data yang Anda rubah. Nah, kalau ada kayak gini, nanti yang terjadi adalah inkonsistensi data akibat adanya update parsial untuk data yang redundant. Saya beri contoh langsung. Saya punya sebuah tabel dengan kolom NIP, nama, departemen, dan grup. NIP ada 1 dan seterusnya, nama, departemen, grup. Di sini kita ambil permisalan bahwa ada sebuah perusahaan yang mempekerjakan orang-orang dengan nama berikut, di mana orang-orangnya tergabung dalam departemen tertentu dan mereka diberikan kebebasan untuk masuk dalam grup hobi tertentu gitu. Ya, seperti nanti kalau nama ini sudah Anda baca sendiri, ada 3 nama, Ahmad Sudrajat, Cornelius Pani, sama Iwayan Sudarta. Departemennya ada akuntansi, marketing, dan administrasi. Lalu mereka punya grup-grup istilahnya apa ya, grup hobi gitu. Ada grup Beta Alpha, grup marketing club, manajemen club, teknologi club, dan Beta Alpha. Kita bisa baca bahwa Ahmad Sudrajat itu departemennya akuntansi, dia tergabung di Beta Alpha. Cornelius Pane departemennya marketing, dia gabung di marketing club.
Cornelius Pane Marketing Management Club, berarti si Cornelius Pane ini bergabung di 2 klub, yaitu Marketing Club sama Management Club. Iwan Sudarta dia di administrasi tergabung di 2 grup, yaitu Teknologi Club sama Beta Alpha. Itu. Kasus anomali pembaruan itu terjadi kalau misalkan ternyata ya ini Anda salah input. Jadi awalnya Anda masukkan Cornelius Pane, terus tiba-tiba dari pihak manajer Anda bilang, oh salah input itu, nama KTP-nya bukan Cornelius Pane tapi Cornelius Ardan Pane misalkan. Di situ Anda harus mengupdate atau melakukan update untuk data Anda, alias Anda harus memperbaiki data Anda. Nah, ketika Anda mengganti Cornelius Pane, misalkan Anda putuskan, oke, saya update untuk baris kedua, saya ganti Cornelius Pane menjadi Cornelius Ardan Pane. Maka Anda dapatkan hasilnya seperti ini. Cornelius Ardan Pane Marketing Club. Di sini ada Cornelius Pane Marketing Management Club. Ini terjadi anomali update. Artinya ketika Anda ngupdate satu nama di situ ternyata terjadi anomali inkonsistensi data akibat di mana Anda harusnya ngeditnya nggak cuma satu, tapi di sini Anda harus ngedit 2 baris kalau Anda ingin data Anda konsisten. Gitu. Jadi Anda selain ngedit baris kedua juga harus ngedit atau ngupdate baris ketiga. Nah itu yang disebut dengan anomaly insertion. Jadi anomali update. Ketika Anda update ternyata terjadi inkonsistensi data. Itulah kenapa ini harus dihindari karena tadi istilahnya ada anomali update itu tadi. Nah kalau datanya cuma 2 sih gampang ya, Anda tinggal ngedit ngupdate 2 baris itu selesai. Tapi bayangkan kalau Anda misalkan punya 500 baris nama yang harus Anda update karena ada satu kesalahan input nama, terus efeknya Anda harus ganti 500 baris di database Anda. Tentu itu sangat tidak efisien dan melelahkan gitu. Itu adalah anomali pertama ya, semoga bisa dipahami. Saya lanjut ke anomali kedua, namanya anomali delete atau anomali penghapusan. Misal grup beta alpha akhirnya harus dibubarkan sehingga dihapus dari tabel. Nah, kalau misalkan ternyata grup alpha beta adalah grup yang dibubarkan, berarti Anda harus menghapus grup alpha beta dari database Anda. Ketika Anda melakukan penghapusan terhadap grup alpha beta, maka dalam database, kalau Anda ingat di SQL, ketika Anda delete satu data, itu yang Anda delete adalah satu baris. Jadi enggak Anda delete satu tok ini enggak, tapi Anda delete satu baris ya. Akhirnya terjadi penghapusan terhadap data lain yang sebenarnya secara logika tidak terkait dengan si grup beta alpha ini. Jadi Anda hapus beta alpha dot. Di sini nanti Ahmad Sudrajat akan hilang, Iwayan Sudarta juga hilang di baris kelima. Karena Anda menghapus semua yang terkait dengan beta alpha. Apa yang terjadi? Iwayan Sudarta masih ada, selamat dia. Nama dia masih ada di database. Tapi Ahmad Sudrajat karena dia hanya bergabung di beta alpha saja, maka data dia hilang dari seluruh database yang Anda punya gitu. Ya, jadi ketika Anda menghapus satu data tapi ngefek ke data lain yang sebenarnya secara logika tidak terkait. Nah, itu namanya anomali delete. Nah, Iwan Sudarta masih aman karena dia ada 2 baris di sini, di baris lain dia tidak ikut terhapus. Tapi Ahmad Sudrajat dia nggak punya baris lain, hanya yang terkait dengan beta alpha saja sehingga dia ikut terhapus. Itu namanya anomali delete dan itu harus kita hindari dalam membuat database. Next, kasus anomali penyisipan atau insertion anomali. Misalkan data atribut grup kita set sesuai tidak boleh kosong. Jadi misal kita punya NIP, nama, departemen, dan grup, terus Anda buat grup ini tidak boleh kosong. Kalau Anda membuat desainnya dalam ERD Plus, Anda set dia sebagai mandatory atribut. Artinya ketika Anda nginput data itu data grup nggak boleh kosong. Nah, jika ada data pegawai baru yang akan dimasukkan, tapi dia belum punya data grup tertentu, karena data pegawai baru, dia belum punya grup tertentu, Anda nggak bisa menginputkan data pegawai tersebut. Kenapa? Karena data grup wajib diisi. Nah, ini yang harus kita hindari juga, anomaly insertion. Karena nanti dengan dilakukan normalisasi, kita bisa men-setting supaya grup itu tetap wajib untuk diisi, tapi kita tetap bisa nginput nama karyawan terlebih dahulu, NIP-nya, departemennya, tanpa harus memperhatikan grup.
Tapi di satu sisi grupnya tetap nanti datanya harus diisi, yaitu tadi dengan memecah grup menjadi tabel yang lain begitu. Dia akan dipisah tabelnya itu nanti proses normalisasi yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, itu dalam pendekatan normalisasi, seorang database designer bertitik tolak dari situasi yang nyata. Ia memiliki item data yang siap ditempatkan dalam baris dan kolom pada tabel relasional. Demikian juga dengan sejumlah aturan tentang perhubungan antar item-item tersebut. Nah, gini ya, pendekatan dengan menggunakan IR yang notabene langsung buat model data akan lebih tepat dilaksanakan jika yang diketahui baru prinsip-prinsip sistem secara keseluruhan. Cukup sering terjadi kedua pendekatan ini dilakukan bersama-sama berganti-ganti. Jadi sebenarnya gini, motif kenapa saya memasukkan materi normalisasi dalam database itu karena kalau kita desain database pakai RD kemarin selesai ya, dari narasi yang ada di dunia nyata terus Anda terjemahkan dalam bentuk database, selesai. Tapi kadangkala kita mau desain database itu bisa tidak perlu menggunakan narasi, kita bisa menggunakan output dari database. Artinya kita sudah punya data yang siap kita masukkan dalam database kita. Nah, bentuk seperti itu tidak bisa menggunakan ERD. Kita jalannya bukan dari ERD tapi menggunakan start tabel dulu, menggunakan tabel universal yang kemudian akan kita normalisasi gitu. Jadi biar ada variasi bagaimana kita mendesain database nanti. Tapi sekali lagi ini bukan dua cara terpisah ya. Membuat database menggunakan ERD itu kadang juga dibantu juga dengan proses normalisasi jika memang dirasa perlu oleh desainer untuk melakukan normalisasi. Itu. Selanjutnya kita bicara tentang teori normalisasi. Ada beberapa kriteria sih kalau Anda mau melakukan normalisasi yang baik itu. Satu, secara teoritik. Satu, jika ada dekomposisi maka dekomposisinya harus dijamin aman, atau ada istilah lossless joint decomposition. Jadi jangan sampai Anda ketika melakukan pemecahan tabel, karena nanti ketika melakukan normalisasi itu artinya satu tabel terus Anda pecah menjadi beberapa tabel gitu. Anda protoli tabel itu, Anda pisah dia dalam tabel lain. Nah, tapi ketika tabel itu Anda dekomposisi atau Anda uraikan, Anda harus jamin bahwa tidak ada kolom yang hilang gitu, tidak ada data yang hilang, alias ada istilah lossless joint decomposition. Lalu ada terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Ini juga penting. Jadi nanti kenapa proses normalisasi itu kemarin kita mulai dari mempelajari ketergantungan fungsional, karena kita akan mempertahankan ketergantungan fungsional yang ada walaupun tabelnya kita protoli atau kita pecah. Tidak melanggar Boyce Code Normal Form atau BCNF. Nah, BCNF ini tidak gini ya. Nanti proses normalisasi itu ada beberapa tingkat sih, mulai dari tingkat 1, 2, 3, 3,5 atau BCNF, dan 4 dan 5. Kalau di buku, salah satu buku mengatakan seperti itu. Saya akan fokus maksimal nanti kita akan berhenti di normal form saja. Karena ada yang bilang kalau misalkan kita mentok nggak bisa nyari BCNF atau Boyce Code Normal Form, maka kita paling nggak ngupayakan supaya kita sampai ke tahap normal ketiga. Jadi proses normalisasi nanti ada 7 bentuk ya. Bentuk pertama disebut bentuk normal, unnormal form atau UNF. Normal tahap 1, first normal form. Normal tahap 2, second normal form. Normal tahap 3, third normal form. Dan Boyce Code normal. Boyce Code normal form atau BCNF. Fourth normal form, fifth normal form. Kalau Anda mau mempelajari lebih lanjut, bisa baca bukunya Pak Fathan Shah ini, yang judulnya basis data lengkap. Dia sampai ke bentuk normal tahap 5. Saya nanti hanya berhenti di bentuk normal tahap 3. Kita mulai dari bentuk tidak normal. Nah,
Bentuk tidak normal itu biasanya diawali dengan sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan dan biasa disebut dengan tabel universal atau universal tabel. Nah, menyusun universal tabel itu bisa kita mulai dari output sebuah database. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, kita belajar membuat database tapi basis dasar yang kita gunakan untuk membuat database adalah kita mencari sebuah nota yang nantinya kita gunakan untuk membuat database gitu. Ini contoh nota kalau di modul kemarin sudah kita bahas. Ya, kita mulai dari nota. Nah, saya pakai contoh lain yang nggak pakai contoh ini karena ini sudah kita bahas minggu lalu. Saya coba pakai contoh lain biar gambarannya jelas. Ini adalah sebuah nota. Faktur pembelian barang, nota, invoice sama aja. Yang penting adalah data output yang kita butuhkan dari sebuah database yang ya mungkin ada sebuah database terus outputnya adalah bentuk seperti ini. Ini ada faktur pembelian barang dari PT Revanda Jaya, Jalan Bekasi Timur nomor 2. Ada dua faktur di sini untuk nomor faktur 998 dan nomor faktur 779. Nomor faktur pertama teruntuk kode supplier G01 dan nama suppliernya adalah Gobel Nustra. Lalu untuk yang kedua kode suppliernya S02, nama suppliernya Hitachi. Ada kode, nama barang, kuantitas, harga, jumlah, ini juga sama, kode, nama barang, kuantitas, harga, dan jumlah. Jatuh tempo faktur dan seterusnya. Ini sudah ada contoh seperti ini. Tinggal kita akan terjemahkan ini dalam bentuk star tabel. Nah, langkah pertama kalau Anda mau membuat database dengan berdasarkan pada nota yang Anda pegang adalah Anda perlu memasukkan semua data yang ada dalam nota ini ke dalam Excel. Kita bisa pakai bantuan Excel, nggak harus Excel sih, bisa pakai yang lain, bahkan coret-coretan tangan pun juga nggak masalah. Saya gunakan Excel di sini nanti untuk mengelis semua data yang ada dalam dua faktur ini. Jadi ini ada dua faktur ya, dua faktur, faktur pertama yang atas, faktur kedua yang bawah. Saya mulai dari apa data kita identifikasi. Dalam satu faktur ada data apa saja yang penting untuk kita identifikasi. Pertama ada kode supplier. Lalu ada nama supplier, ada tanggal faktur dan nomor faktur. Lalu ada kode, nama barang, kuantitas, harga, dan jumlah. Kode ini tentunya adalah kode barang. Lalu ada total faktur dan jatuh tempo faktur. Kita mulai sekarang. Saya punya kode supplier. Lalu ada nama supplier. Ada tanggal, ada nomor, ada kode barang, ada nama barang, kuantitas, harga, dan jumlah. Lalu ada total. Ini jumlah, berarti jumlah adalah harga dikali kuantitas ya. Lalu ada total faktur. Dan terakhir adalah jatuh tempo. Oke. Kita sudah mengidentifikasi. Ya. Saya rapikan dulu. Oke, kita isikan semua data yang ada di sini. Kode supplier untuk faktur pertama G01 Gobel Nustra. Si Gobel Nustra ini beli apa aja? Tanggalnya itu tanggal 07 02 2001. 20 tahun yang lalu ini. Oh, kebalik ini, jadi kebacanya ini 2, ini 7. Lalu nomor fakturnya 998, kode barangnya adalah A01,
nama barang. Nah, ini dia beli apa aja? Dia beli A01 AC split setengah PK, kuantitasnya 10, harganya 1350, jumlahnya berarti 13.500.000. Total fakturnya, sorry. Nah, ini untuk barang pertama. Barang kedua, dia membeli pada tanggalnya sama ya, nomornya sama, kode barangnya adalah A02 AC split 1 PK, kuantitasnya 10, harganya 2 juta. 2001 harga AC 2 juta, ini kayaknya tanggalnya yang ngarang ini. Nah, total faktur dan jatuh tempo. Total fakturnya adalah berapa itu? 33.500. Jatuh temponya 09, berarti kita pakai 03. Ya, saya format tanggalnya disesuaikan saja dengan Excel punya ada sendiri. Oke. Nah, kita bisa baca ini sebagai satu baris. Nah, ini. Lalu baris kedua adalah untuk nota kedua, kodenya R01. R01 dia beli rice cooker C3. Sorry, bukan dari sini ya. Ini kode supplier, sorry. Kode suppliernya dia adalah S02 Hitachi. Lalu tanggalnya 02/02/2001. 10, harganya 150.000. Total faktur 1.500.000. Jumlah 1.500.000, total faktur 1.500.000. Jatuh tempo 03/09/2001. Ini kita punya dua baris hasil dari kita memasukkan nota-nota yang kita punya. Insert, nggak bisa ya. Oke, ya seperti itu. Artinya kita sekarang punya dua baris yang kita punya, yaitu baris pertama adalah untuk nota pertama dan baris kedua adalah untuk nota kedua. Nah, ini kita sebut dengan star tabel atau tabel universal, atau kita bisa juga bilang dia bentuk unnormalized form, atau disingkat aja UNF. Next, sekarang kita akan bawa ini ke bentuk first NF. Kita akan lakukan normalisasi supaya bentuknya menjadi bentuk first normal form. Nah, ini saya copy dulu. Terus saya siap-siap beri nama first normal form. Kita lihat apa sih untuk harusnya ketentuan kalau kita mau punya bentuk first normal form. Untuk mengonversi tabel dari UNF ke first NF, maka kita harus mengetahui syarat first NF. Satu, syarat first NF itu tabel harus punya primary key, dan kedua, setiap kolom harus mengandung nilai tunggal. Ini saya copy dulu biar jelas. Nah, tabel harus memiliki primary key. Teksnya harusnya dimatiin. Tabel harus memiliki primary key dan setiap kolom harus memiliki nilai tunggal. Kita lihat dulu. Kita sudah menentukan primary key untuk tabel ini belum sih, gitu kan? Ya, kita belum menentukan primary key untuk tabel ini. Tapi bisa kita lihat, kalau kita diminta untuk menentukan di tabel ini mana yang merupakan primary key, nanti kita mulai dari yang memastikan setiap kolom mengandung nilai tunggal dulu, dari situ dulu. Untuk mengonversi kita bisa mengisi data yang benar ke dalam baris yang kosong. Baris yang kosong yang berisi data berulang. Cara ini disebut dengan flattening. Begini caranya.
Anda gampang sih. Anda pastikan bahwa setiap kolom itu nilainya tunggal. Kalau kita lihat di sini, ini satu kolom nilainya tunggal, ini juga tunggal, ini juga tunggal, tunggal. Tapi mulai dari sini kolomnya nilainya tidak tunggal karena kode barang di sini dalam satu baris itu ada dua nilai, yaitu A01 dan A02. Nama barang juga tidak tunggal, kuantitas tidak tunggal, harga tidak tunggal, dan seterusnya. Nah, supaya ini jadi tunggal, kita tinggal mecah aja supaya ini jadi dua baris gitu loh. Ini jadi baris sendiri, ini juga baris sendiri. Lalu kita kopikan data-data yang sama ini dalam kolom kolom-kolom yang kosong. Ini artinya syarat kedua sudah terpenuhi. Jadi setiap kolom harus mengandung nilai tunggal. Artinya kalau Anda lihat nilainya sudah tunggal, nilai per baris dalam sebuah kolom itu sudah tunggal, 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 tunggal. Walaupun ada yang sama tapi dia tetap tunggal gitu. Yang kedua, kita harus menentukan primary key dari tabel ini. Nah, kalau kita lihat sorry ini tadi belum keisi ya. Data nomornya adalah 779. Nah, yang pas kalau kita memang perlu melakukan penalaran sih kalau di sini melihat mana yang paling logis untuk kita jadikan primary key. Kalau kita lihat basisnya adalah sebuah nota. Tentu satu nota ini diwakili oleh satu identitas unik dari sebuah nota, yaitu nomor notanya. Jadi nota 1 dan nomor nota 2 itu yang paling membedakan adalah nomor notanya. Dia unik gitu. Sehingga nomor nota ini bisa kita jadikan sebagai calon primary key-nya. Saya taruh di paling kiri. Selanjutnya kita lihat apakah dia memenuhi syarat sebagai primary key. Artinya kalau ada dua nomor nota yang sama, berarti setiap kolom yang lain juga harus sama. Ya, dua nomor nota yang sama. Ingat definisi ketergantungan fungsional kemarin karena itu terkait dengan primary key juga. Kalau kita punya dua nomor nota yang sama, maka semua kolom pada baris tersebut haruslah sama. Kalau dia memang pantas jadi primary key untuk tabel tersebut. Tapi kita lihat nomornya sama, kode supplier sama, nama supplier sama, tanggal sama, kodenya sudah mulai beda, nama barang juga beda, kuantitas beda, harga beda, dan seterusnya. Lantas mana sih yang paling pas untuk kita jadikan sebagai primary key? Berarti kita butuh satu kolom baru yang nanti memastikan bahwa dia akan jadi primary key yang unik. Di sini yang paling pas secara intuitif adalah kode barang. Jadi nanti kombinasi adalah nomor nota dan kode barang. Kenapa kode barang? Karena kode barang di sini menjamin keunikan dari tabel ini, ya. Kalau Anda nanti punya kode barang yang sama, maka nama barang akan sama, harganya akan sama walaupun kuantitas belum mesti sama gitu. Nah, di sini saya punya kode barang. Saya masukkan ke paling kiri. Nah, lantas saya menunjuk nomor dan kode barang ini sebagai primary key. Saya menunjuk nomor dan kode barang ini sebagai primary key. Jelas nanti. Kenapa jelas? Karena kombinasi nomor dan kode barang pasti sininya akan kombinasi nomor dan kode barang yang sama haruslah sininya sama. Sementara Anda lihat kombinasi antara kode nomor dan kode barang ini nggak ada yang sama. Artinya dia sudah memenuhi syarat sebagai primary key. Bahwa kemarin kan kita bilang ya kalau P maka key. Syaratnya kan jika kita ingin mengatakan sesuatu itu ada ketergantungan fungsional, maka kalau ya atau jika ada dua baris yang sama, maka baris yang lain kolomnya harus misalkan ada dalam satu kolom yang kita anggap sebagai primary key itu dia nilainya adalah sama, maka di kolom yang lain pada baris tersebut juga harus sama. Sementara kalau kita lihat dengan kombinasi nomor dan kode barang, P-nya ini sudah nggak terpenuhi. Nggak akan ada kombinasi nomor dan kode barang, nomor nota dan kode barang yang sama dalam dua baris yang sama. Sehingga kalau dalam matematika kan jika P maka Q itu nilainya akan selalu benar kalau P-nya salah. Ya, berarti kalau P-nya tidak terpenuhi, bentuk P maka Q akan nilainya selalu benar gitu.
Jadi kita bisa katakan primary key-nya kita identifikasi sebagai kombinasi antara nomor nota dan kode barang. Ini biar nggak membingungkan, saya tambahin nota gitu, nomor nota. Kita tambahin juga. Begitu. Ini kita sudah sampai ke bentuk tahap normal 1, alias kita sudah punya primary key yang memenuhi syarat sebagai primary key, dan kita punya ketergantungan fungsional penuh antara bahwa ke nomor nota ini mempengaruhi seluruh kolomnya ada, walaupun nggak penuh karena kita nanti akan mengidentifikasi ketergantungan fungsional yang lain. Begitu. Kita lanjut. Itu sudah selesai. Kita selanjutnya masuk ke syarat second. Oke, kita lanjut untuk normal tahap 2. Saya siapkan dulu tempatnya. Move to end. Kita beri nama second normal form. The question is, apa sih syarat supaya dia dikatakan normal tahap 2? 1. Bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. Ya, jelas tadi sudah memenuhi bentuk kriteria normal ke-1. Yang kedua, atribut bukan kunci atau non-key haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada kunci utama. Ini yang akan kita hilangkan adalah kalau kita nemu ketergantungan fungsional parsial. Saya copy dulu. Mana tadi? Excel. Jadi ini sudah ya, jadi wrap text. 1. Syaratnya bentuk data telah memenuhi kriteria normal bentuk ke-1. Ya, jelas sudah kita pastikan tadi. Yang kedua, atribut bukan kunci atau non-key haruslah memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key-nya. Di sini kita akan banyak menemukan ketergantungan fungsional yang sifatnya parsial. Sekarang kita lihat dulu definisi ke KF penuh kemarin, biar inget ya. KF penuh itu kalau Anda punya PK-nya atau primary key-nya adalah kombinasi dari dua kolom, misalkan X dan Y. Terus Anda lihat bahwa ternyata si Z itu dia tergantung pada X dan Y secara penuh, maka dia dikatakan punya ketergantungan fungsional penuh. Atau kalau Anda punya PK-nya hanya satu kolom saja, itu jelas pasti KF-nya penuh karena X mempengaruhi Z. Yang repot itu kalau kita punya PK yang kombinasi, ya kayak XY ini, XY dan Z. XY mempengaruhi Z, maka dia dikatakan penuh. Cuman kadang Z-nya itu tidak langsung tergantung penuh pada X dan Y, tapi kadang walaupun kita punya primary key-nya XY dan kita punya Z di sini, kadang-kadang ya Z itu hanya terpengaruh sebenarnya pada salah satu, misalkan dia hanya terpengaruh pada X saja gitu. Nah, sehingga kalau Anda punya X, Y, dan Z, ternyata primary key-nya XY misalkan, dan ternyata yang mempengaruhi hanya X-nya saja, maka ini disebut ketergantungan parsial. Nah, ini yang akan kita hilangkan. Mari kita identifikasi KF di tabel yang kita punya. Primary key, nomor nota, dan kode barang. Sekarang kita lihat primary key-nya adalah itu sudah ada ya, nomor nota dan kode barang. Mari kita identifikasi per kolom. Kode supplier. Kode supplier itu dipengaruhi oleh siapa sih? Apakah oleh gini aja ya. Apakah kode supplier itu dipengaruhi oleh nomor nota dan barang, atau hanya salah satu, nomor nota saja atau kode barang saja? Mari kita lihat di notanya dulu. Kita lihat bahwa nomor
kode supplier di sini itu kaitannya dia tidak terkait langsung pada kode barang. Dia hanya terkait pada nomor nota. Sehingga di sini yang menentukan kode supplier adalah nomor nota saja. Lalu kita cek yang kedua. Nama supplier. Siapa yang menentukan nama supplier? Apakah kedua nomor nota dan kode barang, keduanya, atau hanya salah satu? Kalau kita lihat nama supplier itu sama dengan kode supplier, dia tergantung pada nomor nota saja. Tanggal itu juga tidak terkait dengan kode barang, dia hanya terkait pada nomor nota saja. Nama barang. Nah, nama barang di sini barang dia terkait, apakah dia terkait pada nomor nota dan kode barang? Tidak. Kalau Anda lihat nama barang itu sebenarnya keterkaitannya hanya pada kode barang. Nama barang keterkaitannya hanya pada kode barang. Kode barang. Kuantitas. Nah, kuantitas tidak terpengaruh oleh salah satu dari dua-duanya. Dia terpengaruh oleh keduanya. Kenapa bisa saya katakan gitu? Anda punya nomor nota saja itu nggak bisa menentukan kuantitas. Anda punya kode barang saja nggak bisa menentukan kuantitas. Kuantitas itu dipengaruhi oleh nomor nota dan kode barang. Harga sekarang, harga itu nempelnya di mana sih? Harga 150.000 itu kan sebenarnya nempel di nama barang alias dia nempel di kode barang. Kode barang R01 harganya 150.000. Kode A01 harganya 1.350.000. Artinya atribut harga itu nempelnya ke kode barang. Kode barang. Lalu jumlah. Jumlah adalah ditentukan oleh kuantitas dikali dengan harga. Artinya dia nggak bisa ditentukan hanya oleh nomor nota dan kode barang. Karena kuantitas sendiri sudah ditentukan oleh nomor nota dan kode barang. Sehingga kita katakan jumlah di sini dia sama dengan kuantitas. Dia tergantung pada nomor nota dan kode barang. Total faktur. Apakah dia ditentukan oleh nomor nota? Ya. Apakah dia ditentukan oleh kode barang? Tidak sama sekali. Anda lihat total faktur di sini walaupun kodenya sama pun di sini tidak akan terpengaruh karena total faktur itu terkait pada nomor notanya. Jatuh tempo sama dengan total faktur. Dia tergantung oleh nomor nota. Begini. Nah, di sini kita berhasil mengidentifikasi bahwa ternyata ketergantungan fungsionalnya nggak penuh ke nomor nota dan kode barang. Tapi ada yang ketergantungan fungsionalnya hanya pada nomor nota saja. Ada juga yang KF-nya hanya pada kode barang saja. Nah, ini kita kelompokkan dulu. Saya ngelompokkannya pakai cara seperti biasa ya. Jadi nomor nota itu ternyata mempengaruhi beberapa, yaitu kode supplier. Nah, harus ngetik lagi. Kode supplier, nama supplier, lalu tanggal, lalu yang nomor nota aja, total faktur, dan terakhir jatuh tempo. Nah, ini nomor nota mempengaruhi kode supplier, nama supplier, tanggal, total faktur, dan jatuh tempo. Lalu nomor nota sudah, kode barang itu mempengaruhi nama barang, lalu harga. Dan kita punya yang
yang penuh, yaitu nomor nota kode barang mempengaruhi nomor nota dan kode barang. Ternyata dia mempengaruhi kuantitas dan jumlah. Ini yang berhasil kita identifikasi ketergantungan fungsional untuk semua kolom yang ada dalam tabel yang kita punya, berhasil kita identifikasi. Ini ya kesimpulannya ini. Yang kita pakai adalah yang 3 ini. Nah, selanjutnya cek. Oke. Selanjutnya kita harus menghilangkan ketergantungan fungsional yang sifatnya parsial, karena permintaannya kalau untuk normal tahap 2 adalah atribut bukan kunci atau non key haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada primary key, alias tidak boleh ada KF yang sifatnya parsial. Nah, yang parsial ada 2 tadi kan kita dapatkan. Ini parsial, yang ini penuh. Nah, di sini kita perlu memecah tabel ini menjadi 3 tabel berarti nanti. Tabel pertama adalah tabel nomor nota. Ya, mulai dari sini saja. Tabel awal yaitu nomor nota dan kode barang, di mana nomor nota dan kode barang mempengaruhi kuantitas dan jumlah. Jadi ini nanti artinya kalau Anda punya ketergantungan fungsional parsialnya 2, ini berarti Anda punya 2 tabel baru. Nah, itu. Jadi di sini saya mulai dari yang nomor ini, mulai dari yang ini dulu ya, yang nomor nota kode barang, alias saya punya tabel awal nota kode barang, kuantitas dan jumlah. Jadi tabel pertama saya adalah tabel awal yang dihilangkan, yang sekarang tinggal hanya menyisakan KF yang penuh saja, alias di sini saya tinggal punya 4 kolom, yang tadinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kolom, sekarang hanya tinggal 4 kolom. Saya kopikan nomor nota dan kode barang, lalu kuantitas, dan terakhir adalah jumlah. Nah, ini tabel saya. Ya, ini sudah selesai ya. Oke, itu. Sekarang tabel kedua, ini saya beri nama tabel. Nanti kita bisa beri nama untuk tabelnya. Sementara biar gini dulu. Selanjutnya kita ke tabel kedua. Anda boleh mulai dari nomor nota dulu, boleh kode barang dulu. Saya mulai dari nomor nota dulu. Berarti saya punya tabel yang isinya ya ini aja. Kolom-kolomnya sudah nomor nota, kode supplier, nama supplier, dan seterusnya. Nomor nota, kode supplier, nama supplier, tanggal, total faktur, dan terakhir jatuh tempo. Terus kita kopikan isinya dari sini. Nomor nota, kode supplier, dan nama supplier, tanggal, total faktur, dan jatuh tempo. Nah, ini. Tabel kedua kita sudah punya. Next, tabel ketiga yaitu kode barang, nama, harga. Ya, ini ya. Jadi patokannya adalah KF yang kita punya tadi. Ini sudah oke. Sekarang tinggal yang ini. Kita punya kode barang, nama barang, harga. Kode barang, nama barang, dan harga.
Oke. Ini yang kita punya. Sorry, 12-an. Di sini. Yes. Jadi kita punya kolom-kolom ini. Tabel-tabel ini di mana kita bisa lihat si tabel ini KF-nya apa aja. Kita perlu lihat primary key-nya. Jelas di sini adalah nomor nota untuk tabel pertama ya, nomor nota dan kode barang. Nah, lalu kita lihat KF yang muncul di sini adalah kode nomor nota kode barang mempengaruhi kuantitas dan jumlah. Lalu untuk tabel kedua primary key-nya adalah nomor nota. Dan kita punya KF-nya adalah nomor nota. Dia mempengaruhi kode supplier, nama supplier, tanggal, total faktur, dan terakhir jatuh tempo. Nah, ya. Lalu yang ketiga, kita punya primary key-nya adalah kode barang, dan KF yang muncul adalah kode barang mempengaruhi nama barang dan harga. Nah, ini bentuk normal tahap kedua yang kita punya. Jadi mana sih bentuk normal tahap keduanya? Yang ini. Ya, jadi 3 tabel ini adalah hasil normalisasi sampai sejauh ini dan kita sudah sampai ke normalisasi tahap 2. Jadi ini adalah bentuk normalnya. Oke. Ini bentuk normal tahap 2. Sekarang kita lanjut ke bentuk normal tahap 3. Saya beri nama 3NF. Saya hapus dulu yang proses 1 ke 2NF tadi. Artinya modal kita adalah yang ini. Kita punya 3 tabel di normal tahap 2, yaitu nomor nota, 3 tabel lah kita sebut saja tabel 1, 2, dan 3. Dengan masing-masing primary key dan masing-masing ketergantungan fungsional yang muncul. Sekarang kita lihat syarat untuk menjadi normal tahap 3. Mana tadi? Dari 2NF ke 3NF. Untuk mengonversi 2NF ke 3NF, hanya satu yang harus kita lakukan adalah ada tidaknya ketergantungan fungsional. Jadi syaratnya satu, ketergantungan fungsional transitif, mohon maaf ya. Satu, syarat pertama kalau Anda mau merubah ke bentuk 3NF, satu, dia haruslah memenuhi 2NF dulu. Dan yang kedua, dia tidak ada KF transitif. Nah, sekarang kita cari KF transitif yang ada di sini. KF transitif itu apa sih? KF transitif itu muncul kalau Anda punya X mempengaruhi Y dan Y mempengaruhi Z, lalu Anda menemukan juga ternyata X mempengaruhi Z. Nah, bagaimana kita menghilangkan KF ini? Anda lihat. X mempengaruhi Y, Y mempengaruhi Z, X mempengaruhi Z. Bagaimana supaya ketergantungan fungsional ini hilang? Bagian manakah yang harus dihilangkan? Apakah X mempengaruhi Y-nya, atau Y mempengaruhi Z-nya, atau X mempengaruhi Z-nya? Kalau Anda hilangkan X mempengaruhi Z-nya, ya nggak mungkin, karena itu langsung membuat semacam tautologi gitu ya, bahwa X mempengaruhi Y, Y mempengaruhi Z, maka X mempengaruhi Z. Ini pasti muncul. Nah, yang bisa kita hilangkan kalau kita ingin menghilangkan ketergantungan fungsional adalah di bagian ini. Jadi nanti kita hilangkan bagian Y mempengaruhi Z-nya, kita bentuk jadi tabel sendiri, sehingga di sini yang terpenuhi hanya X mempengaruhi Y saja, dan tidak ada Y mempengaruhi Z. Mari kita lihat di KF yang kita punya.
KF ini adakah ketergantungan fungsional transitif? Nomor nota kode barang KTY jumlah, nomor nota kode barang mempengaruhi kuantitas, nomor nota kode barang mempengaruhi jumlah. Adakah bentuk apa namanya transitif di situ? Coba Anda renungkan. Untuk yang kedua, nomor nota kode supplier, nama supplier, tanggal, total faktur, jatuh tempo. Yang paling nampak itu di kedua ini. Nomor nota, kode supplier, nama supplier, tanggal, total faktur, jatuh tempo. Anda renungkan dulu sebentar. Dan untuk yang terakhir, kode barang, nama barang dan harga. Apakah Anda melihat ada KF transitif di sana? Ya. Sekarang saya akan fokus ke sini. Anda perhatikan, untuk ketergantungan fungsional di sini, nomor nota mempengaruhi kode supplier. Ini saya benerin dulu ya. Kode supplier. Nama supplier, nama tanggal, total faktur, jatuh tempo. Anda lihat, nama supplier itu apakah tergantung penuh pada nomor nota atau sebenarnya dia tergantung pada kode supplier. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat KF-nya lebih utuh lagi. Jadi KF lebih utuh lagi, kita lihat bahwa nomor nota itu mempengaruhi kode supplier. Dan nomor nota, dan ternyata kita juga bisa, kita lihat aja di notanya lah, kode supplier kalau dia sama, pasti nama suppliernya juga akan sama. Alias di sini kita punya kode supplier itu menentukan nama supplier. Dan kalau Anda lihat lagi, di sini nomor nota juga menentukan nama supplier. Nah, Anda lihat di sini, X mempengaruhi Y, Y mempengaruhi Z, dan ternyata kita punya X mempengaruhi Z. Ya, Anda bisa lihat di sini X mempengaruhi Y mempengaruhi Z, dan X mempengaruhi Z. Nomor nota mempengaruhi kode supplier mempengaruhi nama, tapi kita juga punya nomor nota mempengaruhi nama. Artinya, kode supplier itu adalah yang nama supplier itu tergantungnya bukan langsung pada nomor nota, tapi lewat kode supplier dulu. Disinilah kita menemukan ada ketergantungan transitif. Apa yang kita lakukan untuk menghilangkan ketergantungan transitif itu? Tadi sudah saya bilang kita hilangkan bagian ini. Y mempengaruhi Z itu kita hilangkan. Bagaimana caranya? Kita pindah saja kolom nama supplier itu, kita pindah, lalu tetap kita sertakan kode supplier sebagai primary key-nya. Tapi kode supplier tetap ada di kolom di tabel sebelumnya. Jadi kita copy kode supplier. Ini, kalau kita copy nama supplier, tapi nama supplier di sini harus hilang. Kode suppliernya tetap, karena kita tetap menjaga ada KF nomor nota mempengaruhi kode supplier. Tapi kita hilangkan kode supplier mempengaruhi nama supplier dengan cara kita pindah dia menjadi tabel baru. Sehingga KF ini akan pindah sendiri, pindah ke sini. Ini otomatis sekarang pindah ke sini. Gitu. Primary key-nya adalah kode supplier. Gitu. Kita sudah punya 4 tabel sekarang hasil normalisasi kita, dan kita pastikan bahwa semua ketentuan sudah terpenuhi. Ini sudah hilang ya. Ini juga akhirnya hilang. Jadi tinggal ini.
Sekarang nomor nota hanya memenuhi kode supplier, tapi dia tidak mempengaruhi nama supplier. Ya, begitu. Jadi yang awalnya primary key-nya adalah nomor nota mempengaruhi kode supplier dan nama supplier, sekarang nomor nota hanya mempengaruhi kode supplier dan kode supplier langsung mempengaruhi nama supplier di tabel lain, begitu. Yang tidak akan mengganggu tabel nomor 2 ini. Itu, jadi proses normalisasi yang kita lakukan sampai tahap ketiga. Begitu, sampai di sini dulu. Oh, belum selesai. Ya, intinya kita sekarang sudah selesai di tahap 3. Jadi sudah terpenuhi, satu memenuhi 2NF sudah dipenuhi tadi, yang kedua KF transitif sudah kita data dan sudah kita hilangkan, selesai. Next, apa yang harus kita lakukan? Ya selesai sih, cuman untuk mempercantik hasil kerjaan Anda, sebaiknya Anda beri nama untuk masing-masing tabel ini sesuai dengan sifat dari masing-masing tabel. Contoh, untuk tabel yang isinya kode supplier dan nama supplier, kalau saya pribadi langsung secara intuitif, oke, ini saya beri nama tabel supplier. Sub tabel supplier. Karena yang di sini memang isinya hanya nama supplier dan kode supplier. Lalu kalau Anda lihat tabel ketiga ini, kode barang, nama barang, ya saya beri nama dia tabel barang. Lalu kita juga punya tabel nomor nota kode supplier. Ini beri apa? Beri nama, kalau yang atas ini jelas ya tabel nota gitu. Tapi karena dia isinya ya nota. Oh bukan, yang tabel nota yang ini, sorry. Tabel nota. Dia fokusnya ke nota. Tabel nota. Yang atas saya beri nama tabel nota barang. Misalnya kalau Anda mau pakai tabel detail nota gitu juga boleh. Nota barang. Untuk menunjukkan bahwa primary key-nya adalah nomor nota dan kode barang. Ya, begitu. Jadi sekarang Anda punya tabel detail, tabel nota, dan tabel barang, dan tabel supplier. Jadi 4 tabel, awalnya satu tabel. Ini jalan proses normalisasi 3 tahap. Kita sekarang mendapatkan 4 tabel, dipenuhi primary key. Seluruh ketergantungan fungsionalnya sekarang adalah ketergantungan fungsional penuh, alias semua kolom yang non primary key, yang non key itu tergantung penuh pada primary key-nya. Ya. Kode supplier tanggal itu tergantung penuh pada nomor nota. Di sini juga tergantung penuh pada nomor kode barang, dan di sini tergantung penuh pada kode supplier. Ya, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan, nanti minggu depan kita akan coba bahas kasus-kasus lain jika ada. Itu dulu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Lagi minggu depan. Selamat belajar. Selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan. Selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih bagi yang merayakan. Dan terima kasih untuk atensinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.